Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pihak penggugat menghadirkan saksi dan ahli. Pada sidang kali ini penggugat menghadirkan saksi yang bernama Rujito. Rujito menunjukkan ijazah milik kakaknya yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985 atau seangkatan dengan Jokowi. Menurut Rujito, ada perbedaan antara ijazah Jokowi dan ijazah milik kakaknya. Sementara mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno juga dihadirkan sebagai ahli. Di persidangan, Ugroseno meyakini foto di ijazah Jokowi bukanlah foto Jokowi, melainkan foto orang lain. Gugatan citizen lawsuit diajukan oleh dua alumnus UGM. Selain menggugat Jokowi, keduanya juga menggugat rektor dan wakil rektor UGM serta institusi Polri. Pengadilan adalah tempat edukasi, pengadilan tempat benteng terakhir keadilan. Dan kita membuktikan hari ini tempat menemukan kebenaran kalau itu ijazahnya 100% adalah palsu. Ya, jadi tidak ada. Terus yang ketiga ini yang sangat menarik. Kalau benar mereka itu mengatakan mendalilkan bahwa berkeberatan dengan gugatan kami, kenapa forum penting tentang pembuktian mereka tidak ambil? Polisi tergugat 4 yang notabene adalah menyita ijazah, kita saksikan sampai hari ini jangankan mengajukan bukti, bertanya pun tidak. Dan saksi yang pertama, apa yang disampaikan sebatas menjelaskan bahwa benar ijazah yang diajukan oleh pihak penggugat adalah ijazah kakaknya yang sudah meninggal. Jadi bukan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sekali lagi jangan sampai terjadi miss seolah-olah ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah ijazah almarhum. Nah, kakaknya saksi Pak Rujito, tetapi ijazah tersebut oleh penggugat maksud dan tujuannya untuk pembanding. Nah, namun demikian setelah saya tanyakan tentang kapan ijazah itu dikeluarkan, terdapat tanggal dan bulan yang berbeda. Kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Di Solo, sidang citizen lawsuit ijazah kembali digelar. Bagaimana persidangan ini bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi? Kita ulas bersama kuasa hukum penggugat ijazah Jokowi, M. Taufik, dan kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Priska. Selamat malam. Malam, Pak Taufik. Malam, Bro. Selamat malam, Rizka. Selamat malam. Saya mau tahu dulu dari sisinya penggugat, Pak Taufik. Sebenarnya kalau dari sidang hari ini, mengapa ajukan saksi juga ahli dan tadi kan ditunjukkan bahwa perbandingan dengan ijazah UGM tahun 1985. Tapi apakah pembandingnya ijazah asli Pak Jokowi bisa jadi pembanding? Karena kan belum ditunjukkan di buka sidang. Ya, ini harus dipahamkan dulu, gugatan kami adalah gugatan citizen lawsuit, yang artinya gugatan yang meminta kepada negara untuk bersikap soal ijazah ini sudah berlarut-larut. Dan hingga pembuktian hari ini yang merupakan notabene adalah pembuktian hari kedua para tergugat, dalam hal ini tergugat 1 mewakili Pak Joko Widodo, tergugat 2 mewakili Rektor UGM, tergugat 2 wakil Rektor 2, dan tergugat 4 kepolisian, serta turut tergugat adalah Universitas Gadjah Mada sebagai institusi. Sejauh ini mereka tidak sungguh-sungguh menyajikan bukti. Jadi kalau lebih tepat mereka itu menyajikan narasi. Narasi itu didapat dari yang pertama, tergugat saat itu menyajikan bukti surat tanda pengaduan polisi, ya. Jadi sama sekali tidak ada bukti fisik, baik itu berupa kopi ijazah, lebih-lebih asli. Nah, pertanyaan tadi, kenapa saya menghadirkan? Kan saya ingin menunjukkan bahwa tidak seperti yang dibilang oleh orang-orang yang selama ini mengatakan asli. Sudah diuji. Siapa yang menguji? Yang menguji adalah Pak Rujito. Pak Rujito ini memiliki kakak yang kuliah dan sama-sama tuh lulus tahun 85. Dan ternyata beliau juga pernah melihat ijazah yang konon, ijazahnya Pak Jokowi yang pernah diupload di akun X atau Twitter pada 1 April 2025 yang ditonton lebih kurang 7,9 juta, itu berbeda sama sekali. Lalu saksi kami yang kedua adalah Komjen
Purnawirawan Polisi Ugroseno. Beliau itu setelah pensiun diundang oleh Pak Jokowi, jadi ketemu secara fisik. Dan tadi dibandingkan apakah ijazah yang dilihat itu sama dengan wajah Pak Jokowi. Nah sementara dimanapun yang dijadikan alat bukti atau ditunjukkan ijazah Pak Jokowi ya tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah diposting Dian Sandi. Jadi kalau kita mengatakan pembuktian, ya seperti itulah mekanisme pembuktian citizen lawsuit. Baik, sampai di sana saya tanyakan ini ya Pak Taufik ke Pak Irfan. Di sidang tadi masih diragukan soal fotonya Pak Jokowi dianggap tidak sama, pun juga ijazahnya berbeda dengan kawan seangkatannya di 1985. Tadi juga Pak Taufik bilang bahwa yang sejauh ini tidak ada pembuktian secara bukti kuat, tapi adanya narasi. Silakan Pak Irfan. Terima kasih Priska. Menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya, Dr. Muhammad Taufik, yang perlu dipahami dalam hal ini adalah apa sebetulnya yang menjadi peristiwa atau peristiwa yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan CLS sebagaimana diajukan oleh top-topan hakim. Nah, kalau kita cermati secara seksama bahwa peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai tindakan Pak Jokowi yang menolak secara tegas untuk memperlihatkan ijazah asli kepada tim pembela ulama dan aktivis. Pertanyaannya adalah, apakah salah? Apakah merupakan suatu perbuatan melawan hukum? Apakah merupakan on rahmat gedang tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk tidak memperlihatkan ijazah asli kepada tim pembela ulama dan aktivis? Karena secara hukum Pak Jokowi tidak ada kewajiban untuk memperlihatkan ijazah itu kepada TPUA. Mengingat TPUA adalah bukan merupakan suatu institusi yang diberi kewenangan sebagaimana layaknya aparat penegak hukum. Untuk itu, karena segala dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat, kami selaku Tegas 1, selaku kuasa hukum Pak Jokowi menyangkal secara tegas sesuai HIR 163 justru penggugat yang harus membuktikan. Inilah pernyataan yang perlu kami sampaikan kepada Saudara Taufik. Baik, Prof. Jamin, jadi dalam persidangan ini apa yang harus dibuktikan? Karena kan kasus ini berjalan secara pidana, ada juga citizen lawsuit-nya sedang berjalan. Apa Prof. Jamin dan bagaimana beban pembuktiannya? Ya, sedikit saya jelaskan dulu ya. Apa sih esensi daripada citizen lawsuit itu? Nah, citizen lawsuit itu adalah kedudukan yang mengajukan gugatan itu adalah warga negara atau kelompok warga negara. Tergugatnya siapa? Tergugatnya adalah pemerintah atau negara atau penyelenggara negara. Jadi nggak bisa individu, organisasi masyarakat. Kedudukannya sebagai negara atau penyelenggara negara. Objek gugatannya apa? Objek gugatannya adalah karena negara lalai atau negara atau penyelenggara negara melakukan perbuatan melawan hukum oleh negara. Nah, itu esensinya dari gugatan lawsuit. Tujuannya adalah apa? Untuk kepentingan publik, bukan ganti rugi. Ya. Jadi yang tergugat di sini ya harus bisa membuktikan kalau dalam penyelenggaraan negara dia sudah berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik, sudah melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, ini beda dengan kasus pidana tentunya, beda dengan kasus yang sebelum-sebelumnya. Jadi pada saat ini yang perlu dibuktikan oleh penggugat ini, ada nggak kewajiban dari UGM sebagai suatu lembaga institusi yang harus menunjukkan keaslian, atau Dirjen Dikti, atau orang-orang yang memiliki kewenangan untuk itu. Apakah Polda, apakah Polri, bukan kepada pribadi Pak Jokowi yang bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Nah, kalau dari Pak Taufik, karena
kalau bicara soal gugatan lawsuit ini, sebelumnya kan UGM sudah pernah bilang rektornya bahwa ijazah Pak Jokowi menurut UGM adalah asli. Apa yang membuat Anda masih harus dibuktikan atau membuktikan ini di persidangan lewat gugatan citizen lawsuit? Ya, pertama saya koreksi dulu. Kita tidak menggugat Jokowi sebagai pribadi. Jangan lupa Jokowi atau Pak Jokowi itu adalah entitas yang berada di Danantara. Danantara itu adalah lembaga negara. Jadi tidak bisa yang analisa mengatakan pribadi, siapa yang menggugat pribadi. Lalu yang kedua, kami juga menggugat yang namanya Rektor Universitas Gadjah Mada. Kami menggugat Wakil Rektor. Kami menggugat Kapolri. Kenapa? Karena institusi itulah yang menyatakan mereka memiliki jasa sah. Bahkan kepolisian itu menyita di dalam proses pelaporan, maka menjadi satu keanehan begitu. Kenapa sampai berlarut-larut bahwa negara yang seharusnya menyelesaikan isu tentang ijazah ini secepat mungkin, bahkan tadi rekan JB Irfan itu mengatakan akan meminjam kepada Polri, padahal Polri kami gugat. Jadi tidak ada lubang yang lolos yang lewat dari gugatan kami. Nah, tujuannya kenapa tadi menjawab pertanyaan Anda, selama ini hanya narasi. Misalkan Rektor itu mengatakan meyakini, ini kan bukan ajaran kebatinan. Kenapa diyakini? Ijazah itu kan sesuatu bukti yang secara fisik maupun diuji dengan cara apapun itu kan satu hal yang mudah. Lalu yang kedua, kenapa hingga hari ini kepolisian tidak pernah menunjukkan, bahkan membuktikan pun tidak, alih-alih membuktikan bertanya pun tidak, maka makin meyakinkan kepada kita bahwa tidak ada yang salah dengan gugatan citizen lawsuit. Jadi itulah argumen kami, dan kami menjawab apa yang disampaikan rekan Irfan bahwa di dalam gugatan perdata itu tergugat pun mendalihkan juga, itu bisa dilihat di pasal 1865 KUH Perdata atau 164 HR dan 283 RBG. Jadi mendalihkan itu juga membuktikan, bukan hanya penggugat. Kalau begitu kan berarti gugatan kami ini kemungkinan besar dikabulkan. Begitu pendapat kami. Terima kasih. Pak Irfan juga apakah meyakini bahwa gugatan ini akan dikabulkan kalau tadi versinya Pak Taufik, dan dianggap bahwa pihak Anda sejauh ini lebih banyak melempar narasi terkait dengan pembuktian ini, tapi dijawabnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami masih bersama dengan kuasa hukum penggugat ijazah Jokowi M. Taufik, kuasa hukum Jokowi YB Irfan, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Prof. Jamin Ginting. Saya lanjutkan lagi Pak Irfan, dianggap sejauh ini pembuktiannya tidak memuaskan karena dianggap narasi-narasi yang disampaikan. Nah, dari pihak Anda bagaimana untuk meyakinkan ini dan menjawabnya lewat untuk menjawab gugatan citizen lawsuit yang dilayangkan oleh Pak Taufik dan kawan-kawan, Pak Irfan? Terkait dengan gugatan CLS yang pada saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan bukti, pada tahap jawab jinawab kami sudah memberikan suatu tanggapan dalam bentuk eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi karakteristik sebagaimana gugatan CLS yang disebutkan oleh Prof. Jamin. Sebab kalau saya perhatikan dari peristiwa hukum yang disengketakan, ini bukan lagi mengenai tindakan pemerintah atau penyelenggara negara yang karena lalai memenuhi atas hak-hak daripada warga negara. Begitu juga pihaknya, Pak Jokowi dalam hal ini bukan lagi sebagai pejabat negara, melainkan sebagai warga negara biasa. Kemudian kalau saya perhatikan dari petitumnya atau hal-hal yang dimohonkan agar diputus oleh majelis hakim, bukan lagi dalam bentuk kebijakan yang harus diambil oleh penyelenggara negara dengan harapan jangan sampai hak-hak warga negara yang selama ini terabaikan terulang kembali, melainkan tuntutan yang dimaksud sebatas yang pertama menyatakan para tergugat perbuatan melawan hukum, kemudian menyatakan agar Pak Jokowi menyampaikan pernyataan maaf kepada penggugat.
Memangnya siapa itu penggugat? Pak Jokowi supaya minta maaf. Nah, inilah menurut saya kesalahan yang sangat fatal sehingga tidak memenuhi karakteristik daripada gugatan CLS, sehingga wajar kami sampai saat ini merasa optimis dan yakini eksepsi yang sudah masuk pada pokok perkara oleh majelis hakim tentu saja akan mempertimbangkan. Demikian, Priska. Baik, saya ke Prof. Jamin. Bagaimana dalam pembuktian di persidangan kalau dalam eksepsinya disebutkan bahwa ini error in persona tidak tepat yang tergugatnya, lalu juga obscur libel atau ada kabur gugatannya itu. Seperti apa, Prof. Jamin? Dan jikalau ini dikabulkan, apa yang akan terjadi? Jikalau tidak dikabulkan, apa yang akan terjadi? Ya, tentu karena ini spesifik ya. Sampai saat ini kita belum punya undang-undang nih terkait dengan gugatan lawsuit ini ya. Tidak ada undang-undangnya. Jadi acuannya hanya HIR saja begitu ya. Nah, jadi kalau hukum acara yang digunakan memang hukum acara keperdataan ya. Artinya dalam konteks ini kalau eksepsinya dikabulkan, tentu maka gugatan dinyatakan NO ya. NO, jadi tidak dapat diterima. Kenapa tidak diterima? Karena objek yang dimohonkan tidak sesuai dengan karakteristik dari permohonan gugatan lawsuit tadi. Tadi sudah disampaikan. Sebenarnya tuntutan utama daripada citizen lawsuit ini apa sih? Tujuan utamanya adalah supaya itu pemerintah melakukan tindakan yang diharapkan sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Ya, tindakan ya, bukan ganti rugi, bukan uang begitu ya. Lalu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang selama ini dianggap salah atau bertentangan, dan juga ada pemenuhan hak konstitusi dari warga negara tersebut. Nah, salah satu kalau tadi disampaikan oleh Pak Taufik terkait dengan meminta informasi publik, sebenarnya itu sengketa informasi publik yang sudah pernah juga diperiksa pada sistem informasi publiknya waktu itu sudah dilakukan. Jadi saya mengira apa yang menjadi kewajiban negara yang harus dilakukan untuk membuka apakah benar ada ijazah atau tidak, ini lebih spesifik ya. Jadi kepentingan publik yang dimaksudkan itu yang mana? Kalau terkait dengan kebijakan lingkungan hidup, kebijakan kelistrikan, ya itu bisa jadi terjadi. Tetapi kalau terkait dengan ini, kemungkinannya menurut saya hakim akan menilai ini apakah sesuai atau tidak sesuai ya, tapi kelihatannya lebih mengarah kepada organisasi masyarakat tertentu yang meminta pertanggungjawaban mantan presiden terkait dengan ada tidaknya ijazah begitu. Saya minta singkat saja ke Pak Taufik maupun ke Pak Irfan. Ke Pak Taufik, apakah Anda yakin tidak ada celah cacat formil sehingga gugatannya bisa dinyatakan NO atau need on verklaard atau tidak bisa diterima? Nah, ini sudah terjawab sebenarnya. Kan tanggal 23 Desember persidangan dilanjutkan. Artinya eksepsi yang disampaikan oleh rekan Irfan itu sudah ditolak. Artinya Pengadilan Negeri Surakarta berwenang. Lalu hari ini ada kabar bagus. Bonatua itu permohonannya diterima. Dan permohon dalam hal ini mantan presiden ke-7 itu untuk menundukkan ijazahnya. Lalu saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Prof. Jamin Ginting bahwa hukum itu selalu ada yang namanya escape clause, jalan keluar. Jadi tidak ada mengatakan tidak ada hukumnya. Jadi sudah jelas putusan KIP pusat dan ditolaknya eksepsi serta berlanjutnya pemeriksaan itu merupakan sebuah angin segar. Begitu. Terima kasih. Kalau Pak Irfan singkat saja, Anda meyakini bahwa masih ada celah untuk cacat formil? Kami meyakini dan sekaligus koreksi pernyataan yang disampaikan oleh rekan kami Muhammad Taufik, bahwa terkait dengan eksepsi yang ditolak adalah kompetensi mengenai kewenangan mengadili atau kewenangan absolut. Namun demikian, selain kompetensi absolut yang pada saat ini telah dinyatakan tidak dikabulkan, masih terdapat eksepsi lain, yakni eksepsi obscur libel, kemudian gugatan tersebut diajukan masih bersifat prematur, oleh karena notifikasi yang disampaikan sebelum 60 hari itu sudah diajukan gugatan, kemudian gugatan tersebut menurut pendapat saya terjadi error in persona, mengingat Pak Jokowi bukan lagi sebagai penyelenggara negara, tetapi di dalam gugatan CLS ini
ditarik sebagai pihak Baik. tergugat satu. Terima kasih. Baik, prosesnya masih berlangsung. Persidangan CLS ini atau Citizen Lawsuit ini sekaligus juga jadi pendidikan hukum untuk publik. Kita akan lihat kemana arahnya, apa yang jadi putusan hakim. Terima kasih kuasa hukum penggugat ijazah Jokowi, Pak M. Taufik, kuasa hukum Pak Jokowi, Pak Yabi Irfan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Selamat malam, terima kasih. Malam.